Selamat pagi dan shalom. Kita jumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin bersama dengan saya Pendeta Ponco. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami hendak jalani kehidupan kami hari ini dengan tuntunan firman-Mu. Tolong kami untuk boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan pada hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya akan membacakan kitab Yehezkiel pasal 31 ayat 10 dan 11 saja yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Karena ia tumbuh tinggi, pucuknya menjulang di antara awan kemauan, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang penguasa di antara bangsa-bangsa, supaya dia diperlakukan sesuai dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kitab Yehezkiel pasal 31 ini menggambarkan Mesir sebagai pohon aras di Libanon yang besar dan megah. Tetapi pada akhirnya pohon itu ditebang oleh Allah karena kesombongannya. Ini mengajarkan kita bahwa bahkan yang kuat dan megah bisa jatuh jika terlalu sombong dan tidak mengakui Allah. Kesombongan membuat kita lupa akan sumber kekuatan sejati kita, yaitu Tuhan. Kita bisa belajar dari firman Tuhan pada hari ini beberapa hal. Yang pertama, kita kembali diingatkan dalam beberapa minggu, dalam beberapa hari dalam minggu ini kita juga diingatkan mengenai kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang bisa merusak diri kita sendiri. Dan kita harus selalu mengingat untuk tetap rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan atas segala yang kita miliki. Yang kedua, kita perlu mengakui Allah sebagai sumber kekuatan dan sumber berkat kita. Seperti pohon aras Libanon yang kuat, sebetulnya kita juga memiliki potensi besar. Artinya Tuhan bisa kasih kita, beri kepada kita potensi untuk berkembang, untuk menjadi hebat dalam tanda kutip, dalam batasan sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu mengakui bahwa kekuatan kita, dalam tanda kutip kehebatan kita, berasal dari Allah, semata-mata dari Dia. Dan karena itu kita harus selalu sadar diri dan bersandar kepadanya di dalam segala hal. Jadi kita perlu mengakui Allah sebagai sumber kekuatan, sumber berkat, sumber segala kebaikan dalam kehidupan kita. Kita juga diingatkan kembali mengenai konsekuensi kesombongan. Tadi kita diingatkan supaya hati-hati karena ada konsekuensi. Seperti yang dialami oleh Mesir, Bapak Ibu Saudara, kesombongan akan berujung pada kejatuhan. Kita harus belajar dari sejarah ini dan menjaga hati kita agar tidak terjerumus dalam kesombongan. Nah, tentu saja yang terakhir kita diingatkan salah satu cara untuk menghindari kesombongan adalah dengan menjaga hati yang rendah hati dan selalu siap untuk belajar dan bertumbuh. Tentu ini tidak mudah karena kecenderungan kita sebetulnya sama seperti Mesir, sombong. Nah, karena itu kita selalu menyadari kecenderungan ini dan dengan begitu kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan untuk meminta Dia merendahkan hati kita, menyadarkan siapa kita, apa yang kita punya, semua berasal daripada Tuhan. Sehingga kita tidak mudah untuk jatuh di dalam kesombongan dan tidak mengakui Allah. Celaka sekali kalau kita
sampai hari ini diberkati Tuhan sedemikian rupa dengan berbagai hal yang kita miliki hari ini, tetapi kita kemudian tidak mengakui itu semua dari Tuhan. Kita menganggap itu dari kita sendiri, oleh kekuatan kita sendiri, dan kita melupakan Tuhan. Saya khawatir kalau Tuhan nantinya akan memperlakukan kita seperti Dia memperlakukan Mesir. Mari Bapak Ibu Saudara, kita selalu menjaga hati untuk tetap rendah hati, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengakui Dia dalam segala kehidupan kita, dalam setiap perilaku hidup kita, dalam segala pemikiran kita, perasaan kita, bahkan ketika kita mendapatkan segala sesuatu yang kita anggap sebagai hasil kerja keras kita, kita sadari betul semua pemberian Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan kami diingatkan kembali tentang dosa kesombongan yang sangat berbahaya yang akan dapat menghancurkan diri kami sendiri. Dan tentu itu akan melukai hati Tuhan karena tidak menganggap Tuhan sebagai sumber segala berkat, sumber segala kekuatan, bahkan sumber kehidupan itu sendiri. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang mempedulikan, kami abai terhadap Tuhan. Kami menganggap diri kami adalah sumber kekuatan, sumber berkat. Kami melupakan Engkau yang berdaulat atas segala sesuatunya. Terima kasih dan mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami jemaat-Mu dapat melakukan aktivitas kehidupan kami, pekerjaan kami. Semuanya dilakukan dengan baik, dengan selalu merendahkan diri, bersandarkan Tuhan, memohonkan berkat daripada Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan di dalam nama-Mu dengan anugerah-Mu. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kita semua.